kesejahteraan petani itu akan menurun seiring dengan terjadinya masa pandemi COVID ini yang terjadi di Indonesia. Dengan menurunnya dengan nilai tukar petani, sehingga mereka tidak bisa membeli barang sesuai dengan produk yang mereka jual. Ini juga problem di kita. Saya menyampaikan juga gambaran kebiasaan makan selama pandemi COVID. Dari hasil riset yang kita lakukan, ternyata dari lebih dari 200 sampel yang kita berikan, orang mengatakan bahwa cukup sangat bagus sebenarnya. 54,5% ternyata kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dari mahasiswa, ada kecenderungan sebenarnya orang khawatir kekurangan makan misalnya. Itu hanya 45, tidak khawatir 54. Ini juga menjadi sesuatu yang menurut saya perlu kita pertanyakan. Orang pandemik tapi tidak khawatir. Nah itu. Kemudian ada perubahan tidak misalnya di hasil survei yang kita lakukan juga ternyata di Kalimantan Timur secara keseluruhan kebiasaan sarapan pagi itu pada masa pandemi COVID-19 ini 63%. Kisahnya adalah tidak dan kadang-kadang sarapan pagi. Peningkatan jumlah yang dimakan. Nah, setelah kita survei juga dalam survei, apakah ada peningkatan jumlah yang dimakan oleh penduduk Kalimantan Timur? Ternyata 51% mengatakan bahwa mereka tidak mengalami peningkatan jumlah yang dimakan. Nah, tetap bahkan pembuktian menunjukkan bahwa ternyata berat badan rata-rata hasil data yang kita peroleh di Kalimantan Timur tidak signifikan menaik. Walaupun selama kita pandemi COVID ini selalu di rumah, stay at home, work from home, tetap berat badan kita cukup stabil di Kalimantan Timur. Demikian juga misalnya keragaman makanan selama pandemi COVID-19. Ada kecenderungan memang keragaman pangan kita akan menaik 59% dibandingkan dengan tidak. Jadi artinya Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, bahwa ada usaha dari masyarakat di Kalimantan Timur secara umum akan meningkatkan keragaman pangannya untuk memperbaiki gizi mereka. Kemudian, kebiasaan untuk minum, misalnya rempah-rempah untuk semakin imunitas semakin baik selama pandemi COVID. Bisa kita lihat di data ini, dari hasil survei yang kita lakukan, ternyata 76% masyarakat di Kalimantan Timur, dari survei yang kita lakukan, mengatakan bahwa mereka melakukan selalu rutin setiap hari mencoba meningkatkan imunitas dengan minum rempah-rempah. Kemudian ternyata minum rempah-rempah yang paling disukai dari data yang kita peroleh adalah 44% adalah dari jahe. Pertanyaannya, ternyata jahe tidak tumbuh bagus di Kalimantan Timur. Dan hasil survei yang saya lakukan ke beberapa pasar sangat langka, terutama jahe merah di Kalimantan Timur. Tidak akan kita temukan. Beberapa kali saya ke pasar tidak menemukan jahe ini. Kenapa? Karena ternyata permintaan masyarakat dan sangat tinggi dan harganya semakin naik. Nah, dari hasil riset yang kedua yang kita lakukan dari 201 orang responden, ternyata selama masa pandemi COVID ini ada kita peroleh 22 variabel yang sangat berhubungan dengan pandemi COVID di dalam perubahan konsumsi maupun kebiasaan makan. Ada 26 variabel yang tidak berhubungan. Contoh variabel-variabel berhubungan misalnya, ada kecenderungan kalau semakin menua ternyata melakukan perubahan kebiasaan makan selama pandemi COVID. Artinya umur yang semakin dewasa kecenderungan melakukan perubahan. Demikian juga misalnya pekerjaan. Orang yang memiliki pekerjaan yang tetap akan berusaha untuk melakukan keragaman makanan yang baik. Demikian juga keragaman konsumsi. Nah, ini beberapa contoh. Kemudian, faktor lain misalnya yang tidak berhubungan seperti konsumsi dengan kekhawatiran kekurangan makan, termasuk juga sarapan dan kekhawatiran kekurangan makan. Tidak selalu berhubungan. Nah, ternyata kebiasaan minum empon-empon dengan frekuensi makan juga tidak berhubungan, dan mungkin juga dengan jenis empon-empon dengan kenaikan berat badan. Jadi tidak ada korelasi misalnya orang semakin sering minum empon misalnya, kemudian dia semakin suka makan, walaupun banyak hipotesis dan banyak manfaat mengatakan misalnya kalau kita semakin sering minum kurkumin misalnya, maka selera makan akan semakin menaik. Tetapi dari data yang kita peroleh bahwa korelasi itu tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Kalimantan Timur
dalam membantu masyarakat. Seperti kita tahu bersama bahwa Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan peningkatan produksi pangan yang telah saya sampaikan tadi, dari beberapa foto yang kita peroleh dari lokasi oleh teman-teman, kemudian peningkatan ketersediaan pangan, kemudian pengembangan tersediaan toko tani, gelar pangan murah, dan bantuan pangan. Dan tadi saya lihat kemarin ya, dilakukan bantuan pangan untuk di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur oleh PLT Dinas Ketahanan Pangan. Nah, ini yang dilakukan oleh Kalimantan Timur, bagaimana sebenarnya cara untuk membantu masyarakat. Tetapi kan cara ini kan tidak mungkin berlangsung dalam waktu yang lama. Maka perlu dilakukan alternatif lain selain peningkatan produksi. Dan kemandirian masyarakat menjadi penting untuk memperbaiki ketahanan pangan Kalimantan Timur ke depan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian dari mahasiswa, ayo harapan saya, kembangkan potensi pangan lokal untuk meningkatkan pangan kita. Kemudian, mari menanam untuk meningkatkan ketersediaan pangan, karena kita belum tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Mari manfaatkan pekarangan dan lahan pangan kita, terutama tabulapot kalau tidak punya pekarangan. Dukung petani tetap bertani sebagai garda terdepan dalam penyiapan pangan kita. Jadi, diberi kesempatan petani tetap ke ladang. Jadi, orang-orang kota diharapkan memang tidak dulu beraktivitas ke ladang sehingga mengganggu, siapa tahu kita yang dari kota membawa inherence atau carrier dari COVID-19. Kemudian yang terakhir, mari kita dukung program pemerintah untuk peningkatan produksi pangan. Saya pikir ini akan membantu Indonesia dan Kalimantan Timur untuk bertahan. Perlu saya sampaikan, Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, dari prediksi kebutuhan pangan kita secara nasional bisa diperkirakan maka pada bulan Januari 2021 maka Indonesia akan mengalami defisit pangan. Kita bersyukur karena tahun ini dan pada bulan Mei dan bulan Juni sampai mungkin Juli dan Agustus, kita masih punya stok pangan nasional, itu karena produksi pangan tahun 2019 cukup besar sehingga bisa disimpan dan disalurkan pada periode bulan Mei ini. Tetapi nanti di bulan November, Desember, dan Januari 2020, apabila produksi pangan kita statis, maka kita akan mengalami defisit pangan di tahun 2021. Itu perkiraan kalkulasi yang dilakukan oleh beberapa ahli di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada yang kurang, saya kembalikan dan ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Bernatal telah menyampaikan materi tadi. Harapan dari Pak Bernatal sendiri bisa kita pahami dari apa yang disampaikan tadi, bagaimana kita bisa menekan pangan lokal kita yang ada di berbagai daerah di Indonesia pastinya, dan juga bagaimana juga kita bisa menyerukan untuk bisa bertani di rumah kita masing-masing. Karena kita ketahui sendiri kondisi kita di tengah pandemi yang segala hal itu menjadi terbatas seperti itu. Dan pastinya kita harus selalu mendukung para petani kita. Bagaimanapun para petani kita pasti menjadi garda terdepan dalam penyiapan pangan untuk Indonesia, seperti itu. Mungkin kita akan lanjut ke pembicara yang kedua, yaitu Bapak Prof. Hardiansyah. Apakah Bapak Prof. Hardiansyah sudah masuk ya? Sudah masuk ya. Sudah masuk. Sudah. Makasih. Halo. Nah, stop share dulu ya. Ya, ada saya. Ya. Silakan Prof. Langsung? Ya, langsung Prof. Share screen Prof. Saya sudah keluar tadi. Stop share-nya. Baik, terima kasih Prof. Bernatal dan Rizky sebagai moderator. Terima kasih BEM Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman atas kesediaannya untuk ngajak diskusi pada siang hari ini. Tadi Bapak sempat mendengarkan juga paparan dari Prof. Bernatal. Terima kasih sudah membumi, saya pikir ya, sesuai dengan situasi kondisi di Kalimantan Timur.
Dan karena Bapak diminta lebih masalah-masalah yang makro nasional, maka izinkan untuk memaparkan ini dan disertai alat bantu, mudah-mudahan bisa mempermudah kita untuk tapi ini dibilang host disable participant screen sharing. Jadi apakah oleh host tolong diizinkan Bapak untuk sharing karena di sini dibilang disable. Oh iya Pak. Ada host? Sebentar ya Bapak. Rizky buka dulu biar Prof Harin bisa masuk ya. Iya Pak. Oke. Sebentar Pak ya. Sudah belum? Sudah Pak. Sudah tampak? Sudah Pak ya? Sudah kelihatan ya. Baik. Sudah kelihatan Pak. Ya. Ya, Silakan Pak. diminta tentang kondisi ketahanan pangan Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ya. Memang kesulitannya nggak banyak data-data nasional yang baru saja dilakukan membanding sebelum dan saat pandemi, tapi ada beberapa survei, di samping juga ada liputan baru BPS dari data Susenas yang lebih general mengungkap apa perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, karena itu kita kembalikan, Bapak ingin tinjau semaksimal mungkin tentang sedikit jumlah, kemudian mutu, kemudian keamanan pangan, kemudian bagaimana keragamannya, dalam arti mutu gizi, kemudian dari sisi keterjangkauan yang juga bermasalah sekarang, dan kalau tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya religi, saya pikir itu masalah halal. Memang tampak nggak ada kajian khusus masa pandemik ini tentang kehalalan ini. Baik, kalau kita bicara pangan, tentunya dari sekian ribu jenis pangan, seringkali dalam konteks kebijakan itu dipilah-pilah, yang disebut kalau Indonesia dengan pangan utama dan strategis. Yang pangan yang ditulis ini semua adalah disebut dengan pangan strategis buat kebijakan pemerintah di Indonesia. Beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging, baik itu kaki 4 maupun unggas, ruminan maupun unggas, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Dan inilah yang sebenarnya sering bergejolak kalau ketersediaan terganggu, supply terganggu, kemudian kalau permintaan terganggu, membludak ataupun berkurang, yang akan berakibat pada berimplikasi besar pada inflasi dan lain sebagainya. Jadi meskipun pangan yang lain, sayang sekali memang COVID sebenarnya lebih mendorong pada meningkatnya konsumsi buah ya, sayur sedikit, tapi dalam konteks pangan utama strategis ini dalam kondisi normal tidak masuk mempertimbangkan tentang buah, adanya hanya bumbu ya, terutama dari sebagian dari sayur, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Karena ketika kondisi normal dulu memang kita juga lihat bahwa nggak terlalu banyak sebenarnya peningkatan konsumsi pangan menurut kelompok pangan di Indonesia ini ya. Tipis sekali peningkatannya, kecuali pada kelompok pangan hewani yang hijau, yang 3 dari atas itu relatif agak meningkat, lebih pesat. Kemudian ada sedikit umbi-umbian, tapi itu juga cenderung mau turun lagi ya. Artinya dari masa ke masa produksi meningkat, tapi sebenarnya dalam arti per kapita itu enggak, lebih meningkatnya produksi mengejar dari peningkatan penduduk ya. Jadi dalam arti tonase ia meningkat, tapi dalam arti gram per kapita enggak banyak berubah ya. Meskipun juga kalau kita lihat itu konsumsi beras menurun, tapi sebenarnya konsumsi dari hasil beras, tepung beras di luar untuk jajanan dan untuk snack jadi meningkat gitu ya. Jadi jenisnya berubah, tapi jumlahnya bisa juga nggak berubah. Tapi ada sih sedikit kenaikan, tapi nggak banyak gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara ketahanan membanding antar negara dengan negara tetangga kita aja Singapura, negara yang natural resources-nya nggak seberapa, Indonesia dari sisi ukuran ranking ketahanan pangan di dunia ini masih lemah dalam pojok quality and safety, itu yang paling kiri bawah. Kemudian juga masih lemah di dalam affordability.
ya, yang paling kanan, artinya berkaitan dengan pengendalian harga dan juga tentang kaitannya dengan daya beli. Itu pun sebenarnya overall-nya kan masih rendah gitu ya, skornya masih 58 sekian, sementara negara tetangga kita dari sisi affordability bisa sampai 85-90. Oke lah, nggak pantas di Bandung sama Singapura karena penduduknya kecil, hanya segede Bali ya. Tapi dalam arti sebenarnya maksud saya potensi kita sebenarnya besar ya, dalam arti quality safety aja misalnya. Jangankan bicara tentang availability yang banyak masalah di hulu misalnya, tapi dalam arti quality safety aja ya yang harusnya bisa lebih baik misalnya. Jadi kemudian kalau kita lihat satu lagi, kalau itu tadi Global Food Security Index, ada Global Hunger yang memasukkan komponen status gizi ya. Di dalamnya termasuk status gizi, child and nutrition. Dibagi dua, ada yang stunting yang pendek, yang wasting yang berat badan tinggi badannya nggak proporsional. Kemudian masukkan juga angka kematian anak ya. Jadi ada sepertiganya adalah komponen pangan, tapi dimasukkan lagi outputnya karena di dalam undang-undang pangan kita kan bahwa tujuan akhirnya supaya manusianya sehat, aktif dan produktif ya. Karena itu dikaitkan dengan indikator gizi dan kesehatan. Posisi kita juga meskipun dari tahun ke tahun membaik ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat negara-negara dengan skor sekitar 22 tadi ya, Kenya, Kamboja, Gambia, Guatemala yang sebenarnya nggak padan lah dengan Indonesia mendeklar sekarang sudah mulai bebas dari negara sedang berkembang, kemudian dengan resource yang segitu besar misalnya gitu ya. Ya jadi artinya makin hari makin baik, tapi artinya nanti makin kecil angka ini makin baik ya. Nah, salah satu menurut saya juga yang harus kita hemat ke depan adalah bagaimana supaya kehilangan dan kerusakan pangan tadi sampai ke mulut itu minimal gitu. Karena dengan sekitar 15-30% itu loss dan waste atau 10 sampai 25% tergantung kelompoknya, semakin dia perishable sayur buah dan pangan hewani semakin tinggi. Itu kan sebenarnya nggak memberi tekanan pada lahan dan pakan ternak karena kita bisa bayangin 10% sampai 25% bisa dihemat. Ini kan terjadi inefisiensi karena waste dan loss. Jadi udah lama sih kajian ini oleh FAO ya. Tapi kalau kita lihat Southeast Asia itu kan angkanya bisa kita lihat tuh ya 13 sampai 32%, tergantung komoditasnya apa ya. Nah, pada tingkat konsumsi 13%, tapi yang merah pada tingkat handling and storage. Dan itu saya kira hampir semakin terpelosok daerah tadi, semakin terisolasi, handling and storage-nya akan masalah karena listrik sulit, kendaraan yang cold storage sulit, membawanya jangkanya lama, harusnya bisa 2 jam jadi 6 jam, 8 jam dan sebagainya ya. Jadi baik itu di lapang, di on farm ya, di production ya. Kalau di South Asia itu 32%, yang merah tadi di handling storage 37%, yang itu kan bisa kita tekan ya dengan infrastruktur yang semakin baik, dengan inovasi handling yang lebih baik, pembinaan petani yang lebih baik ya, rantai change marketing yang lebih baik. Nah, kemudian kalau konsumsi ini kan sebenarnya lebih banyak bagaimana edukasi berperan ya. Bagaimana supaya orang ngambil makanan itu ya secukupnya, tidak berlebih. Itu bisa menghemat 13%. Baik, ini agak hang ya. Dan kelihatannya ada mahasiswa peserta yang jahil ya, mulai mencoret-coret. Mudah-mudahan Anda nggak berdosa di bulan puasa ini. Terima kasih atas coretannya. Saya mengalami hang, jadi saya keluar dulu sebentar. Baik, saya masuk lagi. Oke, udah kelihatan ya? Oke, Bob. Ya, siap. Ya. Ya, baik.
Ya, jadi perakiraan saya kaitannya sekarang dengan kondisi kita COVID yang berkombinasi dengan Ramadan dan Lebaran. Kalau hanya Ramadan Lebaran aja udah pasti juga beberapa jenis komoditas pangan meningkat. Ditambah lagi COVID ya. Jadi perakiraan saya tentunya beras meningkat ini semu sebenarnya. Kenapa semu meningkatnya? Karena orang banyak sekarang di masjid-masjid, di tempat-tempat amil zakat, selain dia bayar yang dinilai dengan uang, banyak juga berupa beras. Karena ada umat Islam yang percaya kalau dititip uang itu nggak sah. Sahnya menurut dia, keyakinannya dia itu kalau berasnya diantar, maka dibeli beras, diantar, numpuk nih. Mulai besok, lusa, ya, baru dibagi-bagi oleh amil zakat. Jadi sekarang sebenarnya beras kalau demand-nya meningkat, tuh demand semu dari sisi kelembagaan menumpuk di mana-mana karena zakat fitrah belum beredar. Jadi kalau semakin cepat zakat fitrah dibagikan, maka nggak akan ada gejolak kekurangan atau harga beras. Tapi pemerintah juga udah intervensi, udah antisipasi karena itu udah rutin tiap tahun. Satu lagi, ketika pandemi kemarin meningkat pesat, orang mulai khawatir, mulai nyetok makanan. Nah, makanan yang paling bisa di stok itu kan yang kadar airnya rendah. Bisa disimpan berbulan-bulan ya beras di rumah tangga. Mie instan itu juga gampang, bisa berbulan-bulan. Jadi biasanya itu jadi yang lebih dulu untuk di stok, barangkali untuk ngamanin sebulan atau ngamanin 2 minggu. Jadi juga peningkatan itu semu menurut saya karena meningkat karena sebenarnya untuk di stok gitu ya, atau tadi untuk zakat fitrah. Lauk pauk terutama telur ya, sebentar lagi daging ayam nih, beberapa hari ini daging ayam, daging sampai besok pasti meningkat pesat. Kemarin-kemarin telur dan susu menurut saya karena pandemi COVID selalu diceramain orang supaya makan sumber protein, lauk pauk, dan yang paling murah itu telur. Dan untuk menengah ke atas, susu. Kemudian buah dan sayur, terutama buah sebenarnya. Sayur nggak terlalu signifikan karena dari sisi lidah juga buah itu untuk menengah ke atas lebih ini. Terima kasih ya coretannya lagi. Semoga adik puasanya nggak batal. Kemudian snack dan pangan instan ready to eat ya. Lagi-lagi tadi ketika sahur menyertai pandemik, orang nyetok makanan yang supaya gampang dimasak, nggak lalu lama-lama memasak di dapur ketika sahur. Jadi snack kebetulan karena siang hari tidak bisa melakukan makan minum, biasanya snacknya ditunda antara berbuka dengan sebelum tidur. Kemudian minuman dan susu saya sudah bicarakan tadi. Sebentar lagi minuman berkarbonasi, ya, minuman manis, sirup, ini demand-nya sudah tampak meningkat. Kita juga lihat di berbagai outlet ya, timbunan minuman itu luar biasa dan selalu pembeli banyak begitu ya. Dan jadi budaya kelihatannya di suasana Lebaran. Bahan minuman kopi, teh itu kemarin ya, tapi Lebaran biasanya kopi, teh jadi berkurang, tapi gula meningkat. Kemudian jajanan online ini karena pandemik sebenarnya bukan karena Ramadan ya, tapi karena orang di rumah saja work from home, maka ya mau tidak mau memang meningkat hampir 2 kali lipat ya belanja online, terutama di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Satu lagi suplemen gizi ya, terutama yang berkaitan dengan vitamin A, E, D, C ya. Nah ini penelitian tahun lalu survei oleh AC Nielsen ya, lembaga swasta terkenal yang kredibel melakukan. Biasanya kalau kita lihat tahun lalu itu dari sisi pengeluaran untuk kesehatan dan pakaian dan belanja di luar, makan di luar tuh meningkat ya. Kalau untuk fashion pakaian meningkat 4 kali lipat, kalau untuk rekreasi dan makan di luar tuh hanya 2 kali lipat. Nah ini karena pandemik, makan di luar itu jadi menurun, tapi lari pada makanan di rumah. Nah itu tadi ke online, sama tadi semakin meningkat konsumsi tertentu di rumah. Jadi kalau kita lihat pengalaman tahun lalu tanpa pandemik, tapi puasa, sekarang puasa ditambah dengan pandemik, jadi peningkatan konsumsi lauk pauk, ya, sayur buah, dan juga ikan itu meningkat. Nah kemarin saya hadir di sosialisasi BPS menyampaikan tentang hasil Susenas termen bulan Februari-Maret, ya, yang mereka laporkan. Apa inti temuan yang pertama dari BPS pada menjelang April kemarin? Pertama, perubahan menurun ya, semua katanya perubahan menurun pada semua kelompok pangan makanan. Artinya semua kelompok, tapi kalau kita lihat jenis itu ada yang turun, ada yang naik.
Jadi menjelang April kemarin, hampir semua kelompok pangan menurun konsumsinya. Jadi tentunya dikaitkan dengan mulai PHK kemarin ya, bulan Maret April. Kemudian kalori yang terbesar bahan makanan itu berasal dari padi-padian, umbi-umbian masih seperti biasa. Dan ini berimplikasi menurut BPS akan meningkatkan nilai kalori ya dengan penurunan konsumsi yang waktu itu harga-harga meningkat meskipun dalam selang yang masih terkendali tapi tetap ada peningkatan. Itu berarti harga per kalori meningkat. Kalau harga per kalori meningkat, sementara ukuran kemiskinan di BPS itu kan berdasarkan pada 80% itu dasarkan pada kalori, sekitar 2.100 kilokalori. Jadi berarti garis kemiskinan meningkat, berarti jumlah orang miskin juga meningkat pesat. Ya, ini survei online hasil Nielsen yang terakhir ya, kemarin pada bulan April. Ya, kita menunjukkan ya kalau warnanya muda itu berarti yang tahu yang sebelum pandemik, kemudian yang warnanya gelap itu berarti setelah pandemik, mulai masuk pandemik pada bulan Mei ya. Jadi cepat sekali Aja Nielsen melaporkan. Misalnya di pasar tradisional tuh meningkat 12% menjadi 16% misalnya ya. Kemudian kalau misalnya yang cooking at home yang paling kanan di sebelah bawah ya, meningkat dari tadinya orang masak di rumah itu 48%, sekarang jadi 72%. Hampir 3/4-nya masak di rumah setelah COVID. Nah, jenis terima kasih juga nih atas coretan adik mahasiswa, sangat beretika banget kamu bulan puasa ini. Jumlah pangan yang meningkat menjelang Lebaran ini yang diestimasi dari udah tampak sebenarnya pada orang mulai belanja nyetok kemarin terutama di rantai distribusinya yang sekarang sudah sampai di rumah tangga ya, meningkatnya jumlah minuman ya, sirup, minuman berkarbonasi dan margarin. Margarin udah dari kemarin karena membuat kue dan lain sebagainya. Sampai hari ini masih ada yang buat kue ya. Jadi kemudian biskuit ya, kalau kita lihat lower income class itu sebenarnya konsumsinya itu sangat syarat dengan gula gitu. Itu juga berisiko gangguan kesehatan ya, menurunkan imunitas. Tapi kalau ARPER sosial ekonomi ya, yang kolom kedua ini justru lumayan ya, ada sisi-sisi positifnya lah, seperti ada minum teh gitu ya, selagi dia tidak bergula misalnya. Kemudian pengeluaran kesehatan tuh untuk berkaitan dengan cuci mulut ya. Tapi yang lain sih masih sama-sama, baik itu di golongan bawah maupun golongan atas, carbonated drink dan sirup ini jadi budaya yang harusnya kita juga mulai mendidik. Silakan minum tapi dibatasi, jangan sampai itu jadi budaya, karena banyak sudah studi ya kelebihan asupan gula itu nggak baik bagi kesehatan, terutama kalau lebih dari 4 sendok makan ya, 5 sendok makan sekitar 60 gram per kapita per hari. Ya, ini juga melihat bagaimana sebelum puasa sampai puasa itu dilakukan penelitian oleh Aja Nielsen membanding antar tahun 2017 sampai 2020. 2020 ini yang kuning ya, karena dia penelitiannya baru menjelang Ramadan kemarin, jadi baru mulai meningkat. Tapi kita lihat ya, untuk biskuit itu jauh lebih meningkat tinggi ya. Orang work from home itu banyak snacking ya, dibanding sebelum kalau dulu nggak ada pandemi. Nah, ini penelitian yang dilakukan Badan POM dari sisi keamanan ya. Survei yang dilakukan Badan POM cukup menarik ya, karena rutin sebenarnya 2 tahun terakhir dilakukan, melihat apakah ada pangan-pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Tidak memenuhi ketentuan berarti bisa jadi tidak ada izinnya, kemudian labelnya rusak, dalam label nggak memenuhi syarat gitu ya. Dan itu meningkat ya, dari jumlah 72.000 item menjadi 290.000 item ya pada ini baru saja pada minggu kedua Ramadan kemarin. Meskipun kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ya 2019, 2020 menurun, tapi kan ini belum selesai, baru minggu kedua Ramadan, baru sampai Lebaran. Kalau 2019 itu sampai Lebaran. Ini artinya juga pengawasan itu semakin penting ya, oleh Badan POM bersama dengan Kantor Ketahanan Pangan. Terima kasih nih adik-adik yang nakal-nakal di bulan puasa suka coret-coret presentasi Bapak ya. Kamu nggak tahu, kamu akan berdosa ternyata ya.
Kemudian keamanan pangan produk berlabel, ya. Yang tadi itu ternyata itu banyak ditemukan di 5 besar wilayah tempat temuan itu Surakarta, Banyumas, Banggai, Manokwari, Sorong, Mimika. Kalau yang kadaluarsa yang rusak Manokwari, Gorontalo, Aceh. Jadi kelihatannya semakin jauh dari Pulau Jawa karena umumnya diproduksi Pulau Jawa, semakin banyak terjadi dan mungkin juga pengawasan semakin melemah, semakin terjauh. Produknya apa yang seperti di kanan ini? Ada roti, makanan ringan, sirup, minuman serbuk, teh, kemudian minuman berperisa, susu krimer, biskuit, makanan ringan. Jadi hati-hati kalau saling berbagi, saling memberi, sedekah makanan ringan di bulan Lebaran ini, ya tolong dicek apakah kadaluarsa apa tidak. Kemudian di samping itu juga dilihat apakah rusak kemasannya apa tidak. Nggak baik juga kalau kita bersedekah tapi barangnya barang yang cacat. Gitu. Ketika berpuasa, gimana keamanan pangan kondisinya? Jadi bagus sih sekarang hanya 1% yang tidak memenuhi syarat dari takjil. Dari takjil ini kan bukan yang dikemas ya, dari makanan yang basah siap untuk disantap. Dan meskipun 1% itu apa yang banyak, ternyata ya formalin, rodamin itu masih banyak ya, borak sedikit 17% ya. Jadi artinya kehati-hatian kita juga kalau pas 1 dari 100 ya. Kemudian berarti kita yang kebagian 1 dari 100 tadi kan juga nggak sehat gitu. Dan ada kecenderungan menurun dibanding tahun lalu ya. Dan faktor penyebab perubahan konsumsi itu apa? Menurut saya memang kesempatan kerja yang semakin menurun sekarang termasuk kesempatan berusaha. Kecuali usaha online yang di bidang makanan menggembirakan gitu ya. Kemudian buat UMKM di bidang makanan kelihatannya masih di pinggir-pinggir jalan kelihatannya masih hidup gitu ya. Tapi yang besar seperti restoran itu relatif dah tutup gitu ya, atau melayani online. Kemudian karena penurunan pendapatan banyak memang di PHK, shifting pengeluaran pangan ke kesehatan karena pentingnya membangun immunity, cuci tangan, pengeluaran untuk sabun ya dan untuk alat kebersihan itu dahsyat meningkat pesat ya. Karena itu mau tidak mau keluarga memindahkan sebagian dari pengeluaran rokok bisa jadi, sebagian pengeluaran non pangan, sebagian dari pengeluaran pangan di shift, dialokasikan, termasuk juga ke pulsa karena tadi banyak work from home, apalagi yang punya anak kuliah, sekolah, semua serba menggunakan online system. Shifting eating out ke jajan online, gangguan akses pangan, karena tadi ada PSBB, dilarang hubungan antar kerumunan dan sebagainya. Kemudian perubahan harga pangan, bantuan pangan. Nah, sisi positifnya menurut saya bantuan pangan ini semakin mendekati puasa dan lebaran ini kan semakin banyak. Jadi akan membantu juga lapisan menengah ke bawah. Semakin kita galakkan sedekah, charity akan semakin baik menghadapi pandemi ini. Kemudian zakat ya, tidak hanya zakat beras, fitrah, tapi juga zakat harta dan sebagainya. Sekarang mulai minggu depan saya pikir orang-orang dari lapisan kurang mampu pasti sudah kalau benar ini dijalankan dengan baik, pasti akan turut menjadi buffer mengamankan kondisi ekonomi di masa pandemik pada lapisan bawah. Kemudian perubahan berkaitan kebiasaan Ramadan ya, yang biasa lagi-lagi banyak yang manis, kadang banyak yang berlemak, yang hingga demand terhadap gula dan makanan berlemak, margarin tadi meningkat. Nah, kemungkinan intervensi apa ya sebaiknya yang ke depan ini? Nah, dalam waktu dekat menurut saya pembagian zakat itu dihimbau di setiap provinsi oleh kantor Ketahanan Pangan harus koordinasi dengan Badan Amil Zakat Kalimantan Timur supaya besok udah selesai dibagi semua. Kalaupun ada susulan zakat ya nanti bertahap dibagikan lagi gitu misalnya kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Meningkatkan kepedulian sesama ya. Jadi tetap kita edukasi pentingnya sedekah, pentingnya berbuat baik. Berbuat baik itu berarti akan buat kebaikan buat kita tidak hanya dunia tapi juga di akhirat. Edukasi menyertai bantuan pangan. Jadi kalau ada bantuan-bantuan sebaiknya ada edukasinya, bukan selamat lebarannya, tapi ada pesan gunakanlah ini untuk apa, atau konsumsi buah lebih banyak untuk ini, atau telur lebih banyak, lain sebagainya gitu ya. Begitu juga menyertai THR, jangan sampai THR-nya jadi untuk pulsa, untuk beli rokok dan sebagainya. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan. Ya, jadi saya pikir di daerah masing-masing kalau di pusat sudah melakukan itu, tinggal BKP dan BOM setempat ya. Merespon sikap perilaku masyarakat yang sensitif kesehatan sekarang. Jadi masyarakat sekarang udah punya persepsi makan buah itu baik, itu jika imunitas, makan telur itu baik, dan itu baik. Nah, gimana ini harus didukung dengan supply, dengan distribusi, dengan harga yang memadai sehingga kebiasaan baik itu jadi semakin tertanam. Cara hemat untuk pemenuhan kebutuhan pangan ya. Artinya
banyak cara sebenarnya dengan pangan-pangan lokal yang seperti disampaikan Prof. Bernatal tadi, bahwa kita bisa sebenarnya mencegah, meningkatkan cara hemat ya dengan mengetahui harga-harga pangan lokal yang lebih murah. Ikan saja banyak jenisnya kan, mulai dari 10.000 1 kilo sampai 200.000 1 kilo. Kegiatan ekonomi perlu dikembangkan secara bertahap. Mungkin di Kalimantan Timur ya, karena jauh dari Jakarta mungkin nggak terlalu masalah pandemiknya, tapi risikonya karena banyak sana perusahaan-perusahaan asing dan multinasional bisa jadi keluar masuk itu jadi membahayakan abadi. Tapi begitu kita masuk ke pedesaan Kalimantan Timur, mudah-mudahan ekonomi tetap hidup gitu ya. Tapi mau dijual kemana kan begitu. Jadi kan berarti harus ada fasilitasi pasarnya. Kemudian sistem informasi dan kewaspadaan pangan yang terus harus digalakkan ya dari setiap instansi. Estimasi fluktuasi kebutuhan tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Bernatal. Nah, tiap daerah, tiap desa, tiap rumah tangga perlu cegah food loss dan waste tadi. Satu lagi, cegah obesitas. Bayangkan ya, 35% orang Indonesia sekarang, remaja dewasanya gemuk, itu kan berarti kelebihan. Sementara ada 28% itu stunting, kurang gizi. Ya sebenarnya kalau tadi nggak ada gemuk itu shifting dari yang gemuk ke anak-anak dan ibu hamil yang kurus supaya dia bisa sehat kembali. Jadi sebenarnya Tuhan itu adil, sudah ciptakan cukup sebenarnya. Hanya ada orang yang rakus sehingga gendut, ada orang yang kekurangan, nggak ada uang, akhirnya kurang gizi dan stunting. Ya, jadi ini edukasi ini penting oleh semua instansi dan semua kita. Cegah tidak ada obes di setiap rumah tangga. Nah ini juga menunjukkan pemerataan kita nggak semakin timpang ya. Mana ya 10% terbawah mengonsumsi hanya 1.600 kalori, sementara 10% teratas ya orang-orang kaya mengonsumsi 2.700 ya, hampir 70%, 50% lebih banyak ya dibanding orang yang nggak mampu. Nah di sini sumber kegendutan kan jadinya, dan itu adalah sumber penyakit. Orang yang gendut itu 2-3 kali lebih cepat meninggal dunia dibanding orang yang berat badannya normal. Sekian, terima kasih. Mari kita diskusi. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih kepada Prof. Hardiansyah. Terima kasih Bapak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi. Memang ada sedikit gangguan. Mungkin kepada teman-teman beserta Bapak Ibu dosen dari berbagai universitas dan Bapak Ibu dari berbagai dinas dan lembaga-lembaga lainnya. Kita akan buka sesi tanya jawab habis ini. Dan sebelumnya kembali lagi mengingatkan teman-teman peserta bisa lebih dikondusifkan lagi, bisa lebih menaati lagi peraturan-peraturan mengenai diskusi pada sore hari ini, karena penting sekali gitu untuk kita menjaga etika kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Bernatal dan Prof. Hardiansyah, bagaimana kita juga bisa menjaga ketahanan pangan dengan cara kita mengatur pola makan kita itu sendiri. Bagaimana kita menjaga makanan-makanan yang sehat agar tidak terjadi pemborosan dalam konsumsi pangan kita itu sendiri. Mungkin kita langsung buka sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan, dipersilahkan. Saya bertanya. Assalamualaikum. Puasa sih bertanya. Waalaikumsalam. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Dipersilakan, Bapak. Bertanya? Ya. Ya, Pak. Silakan, Bapak. Baik, Assalamualaikum Bisa warahmatullahi diperkenalkan. wabarakatuh. Ya. Ya, Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Nama saya Kosasi. Kebetulan saya di Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan Prof. Kaltim, tepatnya di UPTD BPP SDM. Yang terhormat Pak Bernatal Saragih dan Pak Hardin, Pak Prof. Hardin dari IPB. Kebetulan beliau adalah dosen saya juga waktu saya ngambil S3 di IPB. Terima kasih. Selamat sore Pak Hardin. Ya, makasih. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum. Ya, kebetulan saya adalah mahasiswanya di falsafah sains. Ya. Terima kasih. Ya, yang pertama pertanyaan saya buat Pak Bernatal terkait dengan luas panen meningkat, namun produktivitas menurun. Ini mungkin terkait juga dengan nanti pertanyaan dengan Pak Hardin, kaitannya dengan losses tadi. Memang di Kaltim, saya lihat tahun ini kami juga dari Dinas Pertanian mengamati itu cukup jeli banget ya, terkait dengan luas panen kita meningkat, tapi produktivitas menurun. Ini tantangan buat kita sebagai insan pertanian di Kaltim, apa yang harus kita introduksi supaya produktivitasnya itu meningkat. Ini mohon nanti sharingnya Pak Prof. Bernatal terkait dengan apa yang harus kita lakukan buat petani kita ini, supaya korelasinya itu agak imbang gitu antara luas panen dengan produktivitas dan produksi. Terus yang berikutnya buat Pak Bernatal terkait dengan berapa persen sih petani kita dapat memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras di Kaltim, dan sisanya itu dari mana gitu kan yang sekarang itu ada di Kaltim. Terus yang terakhir buat Pak dosen saya Pak Hardin, Pak Prof. Hardin, Pak, terkait dengan cegah food losses tadi, kami mohon Pak masukannya apa sebenarnya tindakan-tindakan yang konkret buat petani kami di Kaltim terkait dengan food losses tadi. Rasanya itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dari Pak Kosasi dari Dinas Tanaman Pangan Kalimantan Timur ya Pak ya. Mungkin kepada Profesor Pak Bernatal Saragih, mungkin bisa menanggapi Bapak. Baik, terima kasih Rizky dan Pak Kosasi, ketemu dengan Pak Hardinsyah disebut Prof. Hardinsyah. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan peningkatan produksi tidak selaras dengan luas panen kita. Memang tadi saya katakan sekitar 3,41% kita mengalami penurunan produksi pangan karena tadi salah satunya adalah kehilangan pangan tadi itu. Jadi kehilangan pangan menyebabkan produksi kita jadi turun pertama. Yang kedua, produksi kita juga tidak semaksimum sebelumnya. Rata-rata ubinan kita juga turun. Nah, ini kita bisa hanya sekitar 3,8, 3,6. Sulit mencapai 4,2 ton gabah kering giling untuk Kalimantan Timur dibandingkan di Jawa. Nah, oleh karena itu memang kita harus perlu meningkatkan produktivitas, terutama perbaikan dalam sistem budidaya tentunya. Saya mengharapkan sebenarnya Kalimantan Timur ini perlu inovasi baru untuk peningkatan produksi terkait dengan penambahan mineral di dalam peningkatan produksi, terutama untuk memperbaiki bulir padi di Kalimantan Timur. Contohnya misalnya zinc atau seng perlu diaplikasikan untuk memperbaiki bulir padi dan tekstur padi atau benih padi di kita. Kenapa? Karena ternyata dari beberapa riset menunjukkan bahwa defisiensi seng atau zinc pada tanaman padi akan menyebabkan percepatan pengapuran atau ngedas pada bulir padi. Ini juga menjadi peningkatan loss dari sisi lain untuk produktivitas kita. Nah, itu saya pikir inovasi yang harus dilakukan. Yang lain adalah tentu Kalimantan
Timur kita sadari bersama, dan Pak Dosen juga tahu persis bahwa kita adalah daerah yang sangat masam gitu ya, kayak Virit, tentu tantangan juga di kita. Nah, setahun ini kan Kutai Kartanegara melakukan ribuan hektar untuk pengapuran dan import kapur tahun ini salah satu strategi untuk peningkatan produksi sehingga akan meningkat. Saya pikir Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota Kalimantan Timur sama-sama kita bersama untuk meningkatkan itu, dan sudah dilakukan oleh berbagai kabupaten kota untuk peningkatan produksi. Itu yang terjadi secara umum di Kalimantan Timur, saya lihat ya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, memang kita hanya bisa mencapai 71% dari total produksi ya, pangan kita, terutama beras di Kalimantan Timur. Berarti ada 29% kita harus impor, dan semua bisa dikatakan impor kita itu dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah itu hampir mendekati 20%. Sisanya dari Jawa. Itu yang paling banyak kita impor dari Sulawesi untuk produksi beras di Kalimantan Timur. Contoh Ibu Deborah ada di sini dari Bontang. Itu 90%, saya katakan itu 98,3% di Bontang itu import semua padinya. Ini ada Ibu Deborah juga Pak Profardin dari Dinas Ketahanan Bontang. Nah, jadi saya katakan mereka ini juga salah satu problem seandainya faktor iklim dan yang lain yang akan berdampak tentu kepada ketersediaan pangan di Kalimantan. Saya pikir demikian Pak Konsasi dan terima kasih Pak Bernatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Profesor Bernatal. Selanjutnya mungkin langsung saja ke Pak Prof Hardin Syah untuk menanggapi. Terima kasih ya Pak Konsasi ya. Jadi kita bisa pasain dulu, kalau nggak salah ketua kelompok lah ya, ketua kelas ya. Terima kasih. Ya, ketua kelas. Ya. Jadi memang harus kita telusuri jenis dengan jenis, per jenis pangannya, karena kan ada yang gampang rusak. Kalau Kalimantan Timur itu banyak produksi ikan, berarti ikan juga salah satu yang bukan hanya ikan ya, ikan, udang, kemudian bahkan kepiting juga luar biasa kan di sana ya. Kemudian kalau di daratnya menurut saya kalau sawit mungkin nggak terlalu masalah karena itu udah industrialisasi besar. Nah mungkin yang tanaman pangannya barangkali ya, yang di mana tadi ada biji-bijiannya, entah itu padi, entah itu jagung. Pertama tentunya di dalam teknologi pasca panennya. Nah ini tentunya harus dikaitkan semua kata tepat ya, tepat waktu memanennya, tepat teknologi yang digunakannya. Ya memang dengan varietas yang 20 tahun terakhir dibanding 50 tahun terakhir kan itu beda antara ani-ani dengan ditebas ya. Kalau ditebas ini kan memang semua dibanting-banting begini, resiko untuk, tapi kalau di Jawa itu memang ada pemungut ya, pemungut sisa-sisa itu ada. Saya nggak tahu kalau di pedesaan di Kalimantan Timur, karena luasnya ribuan hektar banyak, jadi kalau dia kumpulkan dia bisa dapat sekarung sehari kan. Kalau ada hanya 2-3 hektar ya nggak menguntungkan untuk mengumpulkan ya. Jadi artinya secara tradisional memang apa ya, bagaimana tadi penanganan ketika membanting-banting tadi, yang situ salah satu sumbernya. Kemudian penjemuran. Jadi kan tepat waktu menjemur juga kan ya. Kalau kita umumnya ngandalin matahari kalau untuk padi misalnya. Jadi gimana fasilitas tempat menjemur yang begitu mudah untuk segera ketika datang hujan untuk diamankan. Kemudian kalau di sayur menurut saya, sayur sama buah, kemudian mungkin Kaltim juga bukan sebagai sumber sentra produksi sayur buah ya, tapi ada di sana gitu kan ya. Yang menurut saya lagi-lagi tadi menghubungkan tepat dengan pasarnya. Jangan sampai jarak antara waktu panen dengan waktu pembeli itu jauh gitu ya. Karena itu kan jadi terjadi gangguan kerusakan atau kadar airnya dia menurun sudah 5%, udah rugi sebenarnya karena layu di perjalanan karena ketepatan waktu si pembeli datang sama ketepatan memanen misalnya. Nah, selain itu tentunya ada yang lebih besar lagi ya, sarana prasarana transportasi yang memang itu nggak bisa dipikirkan hanya oleh petani dan dinas pertanian, tapi udah lintas sektor ya secara totalitas, bahkan tidak hanya pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat. Nah, satu lagi misalnya ya, saya melihat
waste yang masih bermanfaat, tapi di Bali itu banyak sekali misalnya industri Jawa Timur dan Bali, industri pengalengan ikan. Ternyata minyak ikan kita tuh diekspor ke Jepang, di-refine di sana, kemudian dijadikan omega 3, dijual ke kita. Ketika COVID datang, kita kekurangan omega 3 di pasar. Harganya satu botol itu jadi 300-400 ribu. Padahal sisa pengalengan ikan itu ada minyak ikan yang kalau di-refine di dalam negeri, saya kira harga omega 3 spill itu bisa separuhnya di kita. Nah, kalau di sana juga ada industri pengalengan ikan, pasti sisa minyaknya banyak di Kalimantan Timur. Coba dicek benar. Tapi ini kan tidak kita bicara tanaman pangan aja ya. Ini berarti juga ada nggak teman-teman dari Dinas Perikanan sini ya? Atau Dinas Perindustrian, atau memberi kesempatan kepada pengusaha untuk difasilitasi bisa berartinya yang kita anggap waste ya itu juga sebenarnya bisa menjadi nilai ekonomi yang luar biasa. Kepala ikan misalnya, oke itu memang waste, dipotong kemudian bisa untuk sumber dari kolagen yang kalau diekspor ke Jepang dijual lagi satu botol berwarna gitu 200 mili 200 ribu. Ibu-ibu suka sekali kulitnya supaya mulus muda pakai kolagen. Itu dari kulit ikan, dari tulang kepala ikan, ya itu nilai ekonominya jauh mahal banget gitu. Jadi kalau di fasilitas Prof. Bernatal, teknologi pangannya kan luar biasa tuh. Kalau misalnya ada pengusaha yang melirik beliau di sana, membangun itu kan bisa dibuat jadi industri. Jadi artinya memang ada yang memang dianggap waste itu waste hilang, tapi sebenarnya waste yang bakal hilang tuh ada yang potensi untuk nilai ekonomi yang luar biasa. Jadi kira-kira itu dulu yang paling penting lagi di rumah tangga juga. Karena kan tadi kan 13% itu di rumah tangga. Jadi ketika memasak, ya masaklah sebutuhnya. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan langsung berikan, ajak tetangga makan bersama atau berikan ke tetangga supaya jangan di rumah gini udah dipanasin sekali, akhirnya nggak enak lagi itu dibuang. Makasih. Makasih. Ya, terima kasih kepada Prof. Hardinsyah. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Kita kembalikan lagi kepada Pak Kosasih. Bagaimana Bapak? Terima kasih. Apakah sudah? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih Iya, Pak Hardin. Ya, terima kasih sudah mempertemukan para profesor kami ini luar biasa. Kapan-kapan nanti pasca pandemi ke sana saya. Ya, insya Allah Pak. Insya Allah kami undang kalau ada kesempatan. Ya, terima kasih ya Bapak. Mungkin kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bagi teman-teman yang para peserta yang ingin bertanya, silahkan kasih notifikasi raise hand di fitur Zoom-nya. Ya, dipersilahkan. Atau bisa juga nanya lewat chat, Rizky. Kalau ada yang mau, silakan lewat chat gitu ya. Iya, Pak. Ini lagi saya cek, Pak. Oh ya. Ini ada satu pertanyaan dari mahasiswa, Bapak. Ya. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa yang namanya Astri Yulistiawati Wibowo dari jurusan peternakan Unmul. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Profesor Bernatal Seragis. Jadi pertanyaannya, halo Bapak, Pak Prof Bernatal. Ya, silakan. Oh ya, dengar Pak ya. Jadi pertanyaan itu, apakah untuk konsumsi pangan hewani seperti daging sapi dan ayam untuk Hari Raya Idul Fitri nantinya, stok tahun ini masih aman di tengah pandemi COVID-19? Halo Bapak, apakah jelas suara saya Pak? Jelas. Itu aja, tanya dulu. Jawab. Itu saja pertanyaannya. Halo? Ya, halo. Perlu saya ulang Pak? Enggak usah. Pertanyaannya itu aja kan? Ya Pak, jadi pertanyaan ini
Saya jawab ya Rizky ya. Halo? Dengar suara saya Rizky? Halo? Halo Rizky? Halo? Dengar ya? Halo? Halo Pak, iya Pak. Mohon maaf Bapak. Dengar ya suara saya? Dengar Pak. Oh iya, soalnya Jadi tidak ini, kelihatan. Iya, silakan. Saya sudah, itu aja pertanyaannya kan? iya Pak. Baik, dari info yang Jadi kami pertanyaan peroleh, itu, ya. Sudah tahu saya tadi pertanyaannya. oh ya, Ketersediaan pangan, terutama untuk silakan Bapak. dari ternak dan unggas, termasuk daging sapi dan telur dan yang lainnya, itu aman pada posisi di Lebaran nanti. Karena Kalimantan Timur dan Ketahanan Pangan sudah mempersiapkan, dan saya pikir aman. Dari laporan terakhir yang saya peroleh, kita aman. Bahkan prediksi kita juga beras sampai Oktober kita aman untuk Kalimantan Timur, gitu ya. Saya pikir itu jawabannya, jadi tidak perlu khawatir, Kalimantan Timur aman. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin Bisa. bagaimana? Saya mau bertanya, bisa? Oh ya, ya Ibu. Bisa Ibu. Terima kasih Silakan. atas kegiatan yang dilaksanakan pada sore hari ini. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Saya dari jurusan peternakan, Linda Manulang, yang ingin bertanyakan yang pertama kepada Prof. Bernatal, yang terkait dengan daya beli, Prof. Ya. Jadi kita tahu bahwa Maret pandemi corona ini ada di negara kita, banyak yang PHK dan lain sebagainya. Sementara di satu sisi masyarakat juga harus meningkatkan imun. Nah, tentu dengan peningkatan imun itu dibutuhkan kos. Nah, ini bagaimana Prof mensiasati seperti itu? Artinya dengan daya beli masyarakat yang menurun sekarang karena banyaknya PHK dan lain sebagainya, tapi peningkatan imunitas itu juga dapat dicapai mungkin dengan pangan-pangan yang mungkin secara kualitas nutrisi tetap terjaga, tapi dengan harga yang murah. Nah, ini bagaimana dari Dewan Ketahanan Pangan melihat kondisi seperti itu, sehingga pangan yang berkualitas itu dapat dicapai oleh masyarakat, baik yang menengah ke bawah, ataupun mungkin menengah ke atas juga. Nah, itu yang pertama untuk Prof. Bernatal. Kemudian yang kedua, saya tertarik tadi dari Prof. Hardin, ada perubahan seperti misalnya sekarang tidak ada yang makan di luar, sekarang makan di rumah, biasanya yang memasak sekian persen, sekarang jadi meningkat, kan seperti itu ya Prof. Ya. Nah, artinya ada pola-pola masyarakat, terutama kayaknya ibu-ibu nih ya, saya kebetulan ibu-ibu juga dosen, nah sekarang juga jadi lebih banyak kita beraktivitas di rumah, sambil webinar, kuliah, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan Prof terkait dengan data-data statistik yang beredar sekarang, baik itu dari juru bicara COVID tingkat nasional maupun juru bicara COVID tingkat Kaltim dan lain sebagainya, mungkin di daerah-daerah lain juga ada, provinsi lain. Kita tidak bisa mengetahui, memprediksi, walaupun banyak dari ahli-ahli mengatakan bulan Oktober, bulan ini, dan sebagainya. Nah, menurut analisa Prof. Hardin, apakah pola-pola seperti tadi itu akan terus meningkat atau stagnan apabila nanti pandemi ini kurvanya melandai. Nah, karena ini terkait dengan psikologi masyarakat juga ya. Nah, ini yang apakah nanti ada istilah mungkin kurva pandemi ini melandai, apakah pola-pola seperti itu akan tetap ataukah makin meningkat atau malah menurun mengikuti kurva tadi. Nah, mungkin itu Prof yang saya
tanyakan. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih kepada moderatornya. Rizky. Mas Rizky, moderator. Iya. Ya. Oh ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik, mungkin tanggapan pertama mungkin dari Pak Hardinsyah dulu ya. Jadi Baik. gantian dulu ya Pak ya. Mungkin dari Prof. Hardinsyah dulu. Tapi moderator punya hak ini. Baik, terima kasih Bu Ya. Yulinda. Ya, jadi memang sudah hampir setiap tahun sebenarnya kita mengalami yang namanya new normal ya. Jadi kondisi normal yang baru, yang sekarang istilahnya baru ya. Sebenarnya setiap orang memasuki tahun baru ingin memperbaiki dari apa tahun yang lalu. Maka seringkali orang membuat statement pernyataan, tahun depan saya harus begini, tahun depan saya begini. Begitu juga untuk yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Setelah Ramadan saya mau gini, tapi kenyataannya ada yang tercapai, ada yang tidak. Nah, ini sekarang pandemik memaksa kita, kalau tadi kan naturally, memaksa kita untuk mendeklarasikan diri, saya sekarang work from home, saya sekarang harus bekerja dari rumah, saya sekarang harus masak sendiri yang tadinya saya di kantor dimasakin oleh pembantu dan lain sebagainya. Jadi akan terjadi new normal dan sudah mulai ada banyak prediksi-prediksi bahwa new normal itu seperti apa, ya kalau menurut saya nggak terlalu banyak signifikan harus sampai 50% sampai 70% gitu ya. Karena bagaimanapun perilaku manusia ini kalaupun berubah nggak akan berubah total besar. Begitu nanti kita sudah pasca pandemi mulai ke kantor lagi, ada hal yang baru lagi, tapi tetap kita melihat bahwa beban di kantor ini berat, ada nilai tambah saya di kantor yang harus saya berikan ke orang lain. Kalau di kantor itu X rupiah, ternyata pekerjaan saya di rumah itu hanya 0,1 X yang saya bisa berikan juga jadi kesempatan kerja buat pembantu. Kadang-kadang kita bukan karena kita nggak mau kerja, tapi karena opportunities, sama kita ingin memberikan kesempatan kerja buat orang lain yang memang dengan pengawasan kita, hasil kerjanya sama masaknya sama kita misalnya gitu. Jadi saya yakin ada perubahan, tapi perubahan itu nanti nggak akan signifikan bahwa nanti, kalau sekarang kan 75% ibu rumah tangga masak sendiri sekarang. Sebelumnya tadi kan hanya 20-sekian persen. Nah, berarti tidak akan jadi 70, 60, paling mungkin nanti 40, nanti turun lagi jadi 30, tergantung apakah nanti ada lagi jenis virus baru atau ada fase kedua dari COVID-19. Nah, kalau ada fase kedua COVID-19 yang lebih dahsyat lagi, bisa jadi tambah 90%, orang tambah ketakutan. Di rumah aja masaknya gitu. Jadi saya yakin masih ada nilai-nilai untuk masak di rumah, tapi nggak sebesar dan seintens seperti kondisi sekarang. Terima kasih. Silakan Prof. Bernatal. Baik Pak, terima kasih Prof. Hardinsyah. Silakan lanjutkan ke Prof. Bernatal Pak, menanggapi. Ya. Baik, terima kasih Bu Yulinda. Jadi dari saya kadang-kadang sama Prof. Fardin juga nih, kadang-kadang orang dinas atau kadang-kadang orang perguruan tinggi gitu ya. Jadi kadang-kadang memposisikan diri seperti menjawab orang dari dinas gitu. Saya pikir ada Ibu Deborah ini dari Bontan atau Pak Konsasi, saya pikir bisa menjawab itu gitu ya. Nanti saya seolah-olah mewakili dari dinas terus gitu ya. Tapi intinya begini, bahwa apa yang dilakukan oleh dinas pertanian, peternakan, perikanan, dan semua itu termasuk juga ketahanan pangan sebagai leading untuk peningkatan ketahanan pangan di Kaltim tentunya melakukan gerakan. Nah, salah satu gerakan saya tangkap tadi adalah ayo menanam. Jadi sebenarnya sudah pekerjaan dari dulu ini. Kita pernah bagi-bagi polybag 36.000 polybag di Samarinda, tapi sampai sekarang misalnya aktualisasinya juga problem ya. Ternyata tidak mudah untuk mengajari. Ada kemarin menyampaikan ke saya contoh seperti ini. Ada orang tidak mau menanam, tapi juga panen gitu. Itu banyak sekarang seperti itu. Jadi itu menjadi problem kita. Itu yang dilakukan oleh Kalimantan Timur dan
kabupaten kota secara keseluruhan membantu masyarakat, bahkan dikasih benihnya, dikasih bibitnya dan semuanya, tapi nggak tumbuh gitu karena tidak dirawat dengan baik. Nah, kemudian untuk menjaga stabilitas itu dalam hal ekonomi tentu meningkatkan imunitas perlu memanfaatkan tadi pangan-pangan lokal yang memang tidak artinya mahal. Kemudian juga perlu saatnya lah sekarang menurut saya, mari kita menanam, memanfaatkan pekarangan kita, ya ibu rumah tangga, nanti mohon teman-teman dari Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan memulailah terus bekerja, menyampaikan ke masyarakat, mari menanam. Saya pikir itu penting karena bagaimanapun kita harus menjaga stabilitas dan akses pangan kita, termasuk ketersediaan pangan kita. Karena saya katakan tadi kan, saya sama dengan tadi Prof. Hardin juga, tidak yakin saya Oktober atau November selesai, karena saya baru dapat prediksi rate-nya itu sampai 2022. Rate-nya, jadi peak-nya kita itu ternyata 2021. Ini perkiraan-perkiraan, karena PSBB kita kan tidak berjalan dengan baik. Jadi untuk Indonesia diprediksi itu tadi adalah 2022 baru bisa sedikit landai. Kita lihat aja misalnya kemarin dan hari ini rata-rata di atas 1.000 orang yang ODP baru. Ini menjadi tantangan kita untuk Indonesia, saya pikir. Jadi kita harus memang bisa disiplin bekerja dari rumah dan semua itu tentu di rumah bisa menanam, buat polybag dan segala macam, tanamlah yang hal yang penting yang meningkatkan imunitas kita. Saya pikir itu solusi yang terbaik untuk ke depan. Mari kita gerakkan Ibu Deborah dan Pak Koswasi, ada Pak Nyoman Diasa di sini, juga yang saya lihat beberapa video ini, kita kerjakan Pak, ya Pak Nyoman, ya kita sama-sama menyampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat kita tetap eksis untuk menanam kembali. Saya pikir itu dari saya, Bu Linda, dan saya kembalikan kepada Mas Rizky. Ya, baik Pak, terima kasih Prof. Hardinsyah dan Prof. Bernatal telah menjawab pertanyaan dari Ibu Jolinda. Bagaimana Ibu atas jawabannya? Apakah cukup? Ya, terima kasih. Nanti bisa diskusi lagi lain waktu. Wah. Ya, terima kasih. Oh ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, kita masih ada sedikit waktu. Mungkin kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi dari peserta. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu dosen atau dari Bapak atau Ibu lembaga dinas yang ada di Kalimantan Timur. Silahkan muncul di room chat aja ya, jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Atau Ibu Deborah sampaikan ada polybag-nya dari minyak goreng. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Sebenarnya dari Bontang dulu silakan. Saya sudah. Ya. Halo. Yuk. Ya, halo Ibu. Mas Rizky. Ya. Saya Ibu Deborah Kristiani dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian. Jadi dinas kami ini Dinas Sapu Jagat. Semua masuk. Ya, kebetulan daerah kami ini tidak potensial untuk pertanian karena kami daerah industri. Ya, yang terhormat Profesor Hardin, salam kenal Pak. Ya, Bu Deborah, terima kasih. Kami, Pak, ada di dinas kami di Ketahanan Pangan ada mahasiswanya Bapak namanya Evi Sulastri Tanjung, katanya salam untuk Bapak. Ya, terima kasih. Ya, Evi lagi berdinas di kantor kami. Ya. Kemudian yang terhormat Pak Profesor Bernatal. Tadi sebenarnya udah mau nanya Pak, karena dikasih kesempatan saya bertanya. Ya, Pak, kami di Bontang ini potensi kami itu lebih ke perikanan. Karena sebagian besar wilayah kami itu 70% itu daerah laut. Jadi kalau untuk
pertanian memang kami tidak memiliki potensial seperti daerah-daerah lain, tapi kami punya potensi di bidang perikanan. Jadi kalau untuk perikanan Pak, kami surplus, dan kami di Bontang ini Pak untuk pola konsumsi protein ikan khususnya kami melebihi, bukan melebihi sih, ya melebihi dari nasional lah, karena orang Bontang ini suka makan ikan, ya, dibanding dengan protein-protein lainnya. Mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin untuk pangan yang dapat dikembangkan di kami itu mungkin hanya untuk pekarangan. Yang seperti Bapak tadi, orang Bontang Pak sekarang kebiasaan, sekarang selama bekerja di rumah, bibit-bibit di UD Tani sekarang laku Pak, karena semua pada menanam di rumah. Menanam sayur, jadi semua, saya rasa kalau untuk sayuran, ibu-ibu rumah tangga bisa menanam di rumah masing-masing. Ya, mungkin yang perlu kita tadi tidak membahas tentang keamanan pangan khususnya, ya. Tadi Pak, mungkin saya pertanyakan sini lebih keamanan pangan. Kadang kan pangan yang beredar itu Pak, khususnya untuk Pak Profesor Herdin, kadang pangan yang beredar itu kita temukan adanya praktik-praktek, misalnya bahan kimia, kemudian bahan mikrobiologi dan sebagainya itu, bagaimana upaya kita dalam kita, terutama mungkin kita sebagai orang-orang ketahanan pangan ini Pak, untuk kita dapat mengantisipasi bahwa pangan-pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah pangan yang aman. Kemudian untuk Pak Bernatal, pertanyaan saya, Pak, untuk pemanfaatan pekarangan, ya mungkin seperti Bapak katakan tadi, Kalimantan Timur ini mungkin karena lahannya luas, jadi tidak mau nanam di polybag Pak. Jadi mungkin itu yang perlu kita, PR kita bersama, bagaimana upaya kita menggerakkan, ya mungkin ini lebih banyak kepada partisipasi perempuan ini Pak, khususnya ibu-ibu rumah tangga, daripada ngerumpi-ngerumpi mungkin lebih banyak nanam-nanam gitu Pak ya. Jadi mungkin itu upayanya apa kita ke depannya, ya tadi kita sudah upayakan memberi bantuan, tetapi kita lihat hasilnya seperti apa, mungkin itu yang ke depannya bagaimana kita lakukan untuk ketahanan pangan rumah tangga, khususnya dalam pemanfaatan pekarangan. Mungkin itu pertanyaan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Mas Riki sebagai moderator. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung ditanggapi aja ya sama Prof. Bernatal. Prof. Bernatal, saya menanggapi. Baik, saya tanggapi tadi karena masih ada Fardin juga yang perlu ditanggapi terkait dengan keamanan pangan. Jadi memang salah satu yang perlu kita manfaatkan pada masa pandemi ini, karena kita tidak bisa keluar jauh berkebun dan berladang, maka solusi untuk nanam di pekarangan menjadi alternatif untuk menjaga stabilitas, walaupun tidak signifikan banget begitu ya. Sehingga saran saya kepada pemerintah, kabupaten kota dan provinsi Kaltim perlu menginisiasi kembali seperti bantuan tahun lalu, menurut saya, menyediakan untuk polybag dan sebagainya. Itu saya pikir penting tetap kita jalankan, walaupun memang kita kesulitan dalam kondisi sekarang. Tentu pemberdayaan di rumah tangga dan keluarga menjadi sangat penting, sehingga kita akan bisa survive melalui masa pandemi ini. Ini yang menjadi sangat riskan yang kita pikirkan. Jadi pemikiran saya selalu adalah ketahanan pangan tidak mungkin diselesaikan oleh dinas atau oleh petani, tapi semua harus elemen bangsa untuk menyelesaikan ini. Tapi demikian dari saya, Mas Rizky. Terima kasih. Iya. Baik Pak, langsung saja dari Prof. Hardinsyah menanggapi Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Halo, Pak. Bu Deborah, salam kembali. Ya. Salam kenal juga. Kalau kita bicara keamanan, kita bagi, kita sederhananya kita bagi dua kelompok pangan aja. Pangan yang dia berkemasan baik berlabel, ada pangan yang tidak berkemasan tidak berlabel.
Kalau dia berkemasan berlabel itu relatif lebih mudah. Karena apa? Karena kita bisa istilahnya ada cek klik kalau oleh Badan POM. Klik K pertama itu kemasannya. Kalau kemasannya rusak, kalau kemasannya peot, kalau kemasannya bolong, ya itu berarti berisiko, lebih baik dihindari. Kemudian L, labelnya. Di label itu banyak sekali pesan. Masalahnya memang dalam berbagai kajian, hanya 25% orang-orang itu baca label. Nah ini barangkali juga perlu kita mendidik masyarakat, supaya kalau membeli pangan tadi yang dikemas dari label, ya tolonglah dibaca labelnya. Ya. Di label itu ada tentang komposisinya, ingredientnya, ada tentang kandungan gizinya, ada tentang izin edar. Nah, klik tadi itu izin edar. Apakah ada BPOM RI nomor sekian, atau ML, atau merek luar negeri, atau MD merek dalam negeri. Kemudian klik K terakhir kadaluarsa. Jadi coba dicek tanggal kadaluarsanya. Apakah sekarang ini dia udah kadaluarsa atau belum? Paling enggak itu sinyal-sinyal awal ya. Kalau nanti ada keluhan ketika konsumsinya, meskipun dia tadi sudah kemasannya bagus, izin edarnya ada, kemudian nggak kadaluarsa, tapi ada masalah kita mesti segera lapor ya. Jadi lapor itu tergantung. Kalau pusat dia punya nomor hotline-nya. Kalau di daerah juga punya hotline di kantor Bu Deborah atau kantor yang lain berkaitan dengan produk-produk tadi. Atau Balai POM ya itu akan lebih baik. Nah yang kedua makanan yang memang dia tidak terstruktur sebagai produk yang dikemas dan berlabel. Ya sama seperti halnya kita makan bakso, kita makan berbuka puasa, bubur, minuman yang hanya dibungkus plastik biasa. Nah, karena itu sense panca indera kita yang kita didik supaya kita ada skeptical ya. Bukan kita curiga, tapi ada pertanyaan pertama pada kita, apakah bentuknya ini wajar apa enggak sih? Kalau bentuknya enggak wajar, ya berarti kita patut curiga. Kita bisa bertanya sama orang, atau kalau sekarang banyak sekali pengetahuan melalui Google kan ya. Tapi paling enggak tadi dari sisi bentuk. Kemudian dari sisi tekstur, kan ini masih dilakukan dengan meraba. Apakah kekenyalannya aneh? Kalau bakso yang pakai boraks itu kekenyalannya aneh kan ya. Dan bahkan jadi mantul. Kemudian dari sisi sebelum kita makan kan kita melihat warnanya. Apakah warnanya aneh nggak sih? Merahnya mencolok, birunya mencolok. Ya. Kalau aneh maka kita curiga. Nah dalam posisi kita curiga bukan berarti menjelekkan, maka lebih baik kita mawas diri. Cari alternatif yang lain, produk yang serupa tapi tidak mencolok tadi. Karena kita nggak mau menuduh orang kan, kita nggak mau menyakiti hati orang. Tapi kalau kita tadi makan kemudian ada rasa entah pusing, kok gampang ke belakang, kok jadi muntah, nah itu laporkan lagi ya. Kemudian kalau tadi sudah ada bentuk, tekstur, rasa, dicium, aroma, kan makanan yang khas itu aromanya khas. Kalau aromanya sudah berubah, entah itu jadi kayak terfermentasi atau jauh baunya jadi apek, apa itu apek ya? Tengik. Nah ini kan kita sebagai konsumen yang harus meskipun harganya murah jangan tergoda gitu. Jadi kalau dia juga tidak berlabel tapi dikemas ya. Jadi misalnya ada apa namanya kalau di Sumatera ada lepat ya, dibungkus daun pisang. Apa bungkusnya masih wajar apa enggak sih? Harusnya kan tidak ada bolongnya. Nah, ini juga kita patut curiga. Jadi selain kemampuan laboratorium yang hanya dimiliki oleh instansi tertentu di pemerintah terhadap Balai POM, ya indera kita tadi melihat, indera merasa, indera melihat itu yang perlu kita gunakan dan latihan. Saya kira itu saja, bahwa nanti Badan POM atau Kantor Ketahanan Pangan atau kantor Ibu mengumumkan bahwa sekali setahun diperiksa. Ternyata ikan di pantai sini udah merkurinya sekian, ikan di pantai ini bagus. Nah, itu ada bagusnya juga dari kantor Bu Deborah dan bukan menakut-nakuti masyarakat untuk mewaspadai ya. Siapa tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof.
Ya, terima kasih Prof. Hardinsyah dan Prof. Bernatal telah menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana Ibu? Ibu Ya, Deborah, cukup, bagaimana cukup. Ibu? Apakah Cukup, terima kasih. wah, cukup ya? Ya, ya. Terima kasih Ibu. Baik, teman-teman semua, Bapak dan Ibu, peserta diskusi pada sore hari ini, terima kasih telah ikut dalam diskusi sore hari ini mengenai ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh profesor kita, Profesor Hardinsyah dan Profesor Bernatal, berulang kali diingatkan bagaimana kita seharusnya menjaga pola-pola makan kita dan mengetahui makanan apa yang cocok bagi tubuh kita agar tubuh kita ini bisa tetap terjaga sistem imunnya dan bisa senantiasa sehat pastinya. Seperti itu. Dan juga bersama-sama kita ikut dalam menyerukan kebijakan mengenai untuk menanam di perkarangan rumah mohon maaf ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:41 menandakan bahwa berakhir pula diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada kedua pembicara kita. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Hardinsyah dan Bapak Profesor Dr. Bernatal. Terima kasih Bapak telah membagikan ilmunya. Semoga senantiasa sehat selalu, tetap jaga kesehatannya. Dan terima kasih juga kepada para peserta diskusi. Saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia semua memohon maaf atas ketidaknyamanannya dalam proses pelaksanaan diskusi pada sore hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Langsung saja saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada moderator Rizky dan Rido. Mungkin diskusi online kita bisa dicukupkan untuk hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan lain hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami dari awal diskusi sampai akhir diskusi. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita terkait kebutuhan bahan pangan selama masa pandemi. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pertanian Indonesia. Terima kasih Pak Hardin. Terima kasih Bu Deborah. Ya, Pak Hardin. Terima kasih Pak Hardin dan Bapak Ibu semua. MC. Terima Ya. kasih, Hardin, Prof. izin wal faizin semuanya. Sama-sama, iya benar. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum. Sampai ketemu di Kaltim Pak Hardin. Lahir Yuk. Pak. Ya, Salam kenal Pak Herdin. ya Bu Deborah. Prof. Bernatal, makasih ya. Terima kasih. Adik,